Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kang Afin Channel yang kami hormati, bertemu kembali dengan jejak para santri. Di belakang kita berdiri megah Masjid Agung Tuban, yang di belakangnya bersemayam makam Sunan yang sangat berkeramat, yaitu Sunan Bonang. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Syekh Maulana Maktum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan Dewi Condrowati itu adalah putra Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Raden Maktum Ibrahim adalah salah satu seorang pangeran Majapahit, karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahandanya adalah menantu Raja Majapahit. Dalam berdakwah, Raden Maktum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bunang. Bunang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila binjullah dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suara yang merdu di telinga penduduk rakyat. Maka beliau disebut Sunan Bonang dikarenakan piawai dengan alat musik yang bernama bunang. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang sering berdakwah keliling hingga usia lanjut. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera disebarkan ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-muridnya yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan jenazah beliau di Pulau Bawean. Tetapi murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kafan pembungkus jenazah, mereka pun tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirep untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban, lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya tergesa-gesa, kain kafan jenazah itu tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya, tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan mengangkut jenazah tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh khidmah. Dengan demikian, ada dua jenazah Sunan Bonang. Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Dengan demikian tak ada permusuhan di antara murid-murid beliau. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525. Makam yang dianggap asli adalah yang